Saya, Grita Agatha, juga seorang manusia. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf. Spesial di episode Super Youth kali ini, aku akan podcastan bersama Grita Agatha. Menurut Grita, toxic relationship itu kayak gimana? Toxic relationship? Menurut aku ketika satu orang sudah dirugikan. Dan pastinya bakal ada cerita Super Youth. Paling menyakitkan tuh sebenarnya body shaming. Bilang gendut, terus ih apaan sih nggak cocok, idola harus cantik dong, harus putih. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin kamu semua untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan dengan konten-konten dan cerita-cerita seru dari Super Youth. Aku Cindy Gula, welcome to Super Youth. Hari ini aku Cindy Gula di program Super Youth sudah kedatangan seorang bintang tamu yang merupakan seorang artis, bintang iklan, bintang layar lebar, YouTuber, dan sekarang terkenal dengan Grita Buka Praktek. So, please welcome Grita Agatha. Halo. Hai Grita, apa kabar? Baik, aduh belum minum gula nih hari ini. Aku kan gulanya nih di sini nih ya. Oke, jadi hari ini aku mewakili Super Youth bakal nanya-nanya sama Grita dan juga bakal belajar nih tentang hubungan, relationship, dan juga insecurity, dan juga bakal membedah podcastnya Grita. Nah, aku tuh pengen tahu nih, masa kecil Grita tuh gimana sih? Sebenarnya aku lahir di keluarga biasa aja. Terus kemudian di umur 7-8 tahun akhirnya aku ikut casting iklan waktu itu. Keluarga tuh sangat mensupport banget Grita di dunia entertain ini ya? Iya, sangat. Dianter-anterin, naik motor. Zaman awal banget berarti. Zaman awal banget. Berarti karir pertama Grita ini di mana? Di iklan. Iklan dulu ya berarti. Dari iklan baru ke layar lebar. Sinetron dulu baru layar lebar. Terus ke layar lebar ya. Wow, berarti mencoba semuanya ya. Mencoba semuanya. Tapi pernah nggak sih ada permasalahan atau konflik yang mungkin masih teringat sampai sekarang nih? Dulu pernah berantem lah sama orang tua. Dari kecil kan aku sudah terbiasa mandiri gitu kan. Jadi kayaknya nih aku nggak bisa nih kerja sama orang. Aku harus ngapain ya? Aku harus ngapain ya? Nah, sebenarnya mama nggak pernah nyuruh aku jadi karyawan atau bekerja ya. Tapi lebih ke kamu yakin untuk buka usaha misalkan gitu. Kamu yakin untuk itu kan bawahan kamu nanti banyak gitu. Iya, tanggung jawabnya besar ya. Dan itu misalkan aku dulu pas awal kemarin mau serius YouTube, aku bilang mam aku kayaknya harus nyewa rumah deh. Kamu yakin mau nyewa rumah gini segala macam. Nah, namanya orang tua pasti kan mikirin mungkin anaknya duitnya nggak seberapa, bisa nggak sih gitu kan. Nah, saat aku tuh mungkin berantem sama mama kayak, lu gak percaya banget sih sama aku gitu, segala macam gitu. Nah, perbedaan pendapat itu sih yang bikin kita mungkin sering berantem gitu. Nah, tadi aku bilang gak bisa ngelawan tuh gak lama pasti aku sedih. Aku tuh kayak ngapain sih gue harus ngelawan, nyesel gitu segala macam. Dan baikannya ya udah paling gak ngomong aja beberapa hari, sehari, 2 hari, habis itu ngobrol lagi biasa. Karena menurut aku ya itu aku bilang karena namanya keluarga itu pasti balik lagi. Itu aku cukup salut sih, maksudnya memahami mamahnya banget. Kan banyak banget anak-anak yang lebih pengen dimengerti dibanding mengerti orang lain, ya kan? Super Youth, sebelum lanjut ngobrol sama Grita, aku mau ajakin kalian kalau misalnya hari ini kalian sedang mengalami toxic relationship, baik itu dalam hubungan pertemanan, hubungan keluarga, ataupun hubungan dengan pacar. Dan buat kalian semua yang sedang mengalami luka, pernah dikecewakan, menyimpan rasa sakit hati, aku mau kasih tahu buat kalian kalau kalian tidak sendiri. Kalau ada sahabat 24 yang mau secara khusus berdoa untuk setiap masalah yang sedang kamu alami. Yuk hubungin sahabat 24 di nomor di bawah ini karena kami mau menjadi sahabat doa kamu. Sebelum aku lanjut ngobrol dengan Grita tentang perjalanan karirnya dan juga hubungan dengan pasangannya dan titik terendah dalam hidupnya, tapi sebelumnya aku mau ajakin kamu untuk menyaksikan cerita Super Youth berikut ini. Paling menyakitkan tuh sebenarnya body shaming. Bilang gendut, terus ih apaan sih nggak cocok, idola harus cantik dong, harus putih, harus kurus, harus tinggi. Di saat itu aku mikir kayak lebih baik aku nyakitin diri sendiri aja deh.
Halo, aku Maria Simorangkir, aku the winner of Indonesian Idol 2018. Jadi aku lihat ada satu komen, itu pertama banget, itu satu komen dia bilang, apa sih Maria cuman teriak-teriak doang nyanyinya, gak enak banget didengar gitu. Yang paling sakit itu bilang gendut, terus ih apaan sih gak cocok, idola harus cantik dong, harus putih, harus lurus, harus tinggi gitu. Gak cocok banget jadi idol, gak cocok banget jadi public figure kayak gitu. Kenapa sih aku kayak gini jalannya, kenapa sih aku selalu dihina, selalu dijahatin sama orang gitu. Aku sampai, tapi jangan dicontoh sih, aku self harm sampai separah itu. Di saat itu aku mikir kayak lebih baik aku nyakitin diri sendiri aja deh gitu. Aku down gitu sampai aku harus matiin komentar Instagram, harus matiin Instagram, nonaktifin Instagram selama sebulan. Tuhan, aku kenapa sih diciptain itu harus gendut? Aku tuh maunya kurus, maunya tinggi, maunya putih kayak gitu. Baru-baru ini sih aku bisa damai karena aku pernah ngalamin satu hal, mimpi yang aku belum pernah ceritain ke orang-orang. Aduh, jangan nangis dong. Aku pernah mimpi ketemu Tuhan Yesus. Pada akhirnya si sosok ini bilang, kamu harus kuat, kamu nggak boleh lemah, kamu orang yang kuat. Di situ baru aku bisa bangkit lagi. Aku bisa mikir, aku harus bisa. Aku nggak boleh lemah, aku nggak boleh sedih. Karena Tuhan, aku yakin Tuhan Yesus itu bakal bantuin aku. Apapun yang aku lakuin. Seyakin aku percaya sama Tuhan Yesus dari awal. Apa yang aku rasain malah sekarang ini, kayak Tuhan itu ngerangkul gitu. Tuhan itu kayak berasa di samping gitu, kayak nemenin. Oke, sekarang aku mau pindah ke hubungan persahabatan nih, hubungan teman. Kalau masalah persahabatan nih, Grita pernah nggak ngalamin momen dikecewakan sama teman? Atau mungkin ada pengalaman yang paling menyakitkan waktu masa sekolah? Dulu sih pasti ada yang bosi, yang geng-gengan, yang dibully, dan aku juga ngalamin itu gitu. Kerasa gitu kayak sendiri, terus dimusuhin padahal nggak salah apa-apa gitu. Aku juga mau kasih tahu kalau banyak banget orang-orang yang dibully itu jadi dampaknya luar biasa ke kehidupan mereka. Jadi di sini juga aku mau tekanin, kalau kalian masih suka bully orang, mendingan jangan. Kita nggak pernah tahu nih hati mereka tuh seperti apa, serapuh apa mereka gitu. Karena banyak banget narasumber aku yang dulunya dibully, terus jadi berdampak banget di kehidupan dia ke depannya, traumatis apa sampai ke psikolog. Kalian nggak pernah tahu itu gitu. Jadi please kalau misalkan kalian punya hati yang luar biasa, udahlah nggak usah ngebully itu, nggak ada gunanya gitu. Aku tuh suka ngikutin Grita karena Grita ini sama pasangannya itu kayak couple goals banget nih ya. Iya kan? Aku udah lama banget kan pacarannya. Udah lama. Nah, dari zaman SMA sampai sekarang berapa tahun? 9. Oh, 9 tahun. Wow. Menurut Grita, toxic relationship itu kayak gimana? Toxic relationship. Menurut aku ketika satu orang sudah dirugikan. Nah, ada nggak tips-tips supaya kalau hubungan udah toksik, ya udah gimana caranya mengatasinya atau cari solusinya supaya nggak jadi seperti itu? Iya. Kalau menurut aku, kalau misalkan kalian udah ngerasa kalian di toxic nih, mungkin kalian nggak sadar kalau itu sedang berada di toxic gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk cerita, misalkan amit-amit kalian kayak mungkin dipukul atau bukan cuma dipukul, tapi kalau udah di secara verbal gitu, menurut aku juga udah toxic juga, kayak ya misalnya kata-katain gitu, atau mungkin udah dipukul, udah main fisik. Nah itu kalian boleh cerita ke orang yang kalian percaya gitu, entah sahabat, entah siapa, yang setidaknya ada netralnya gitu. Kalau misalkan kalian diancam, di apa, nggak usah takut. Ini udah banyak kok orang-orang yang speak up, udah banyak orang-orang yang bisa bantu kalian, entah dari mana. Jadi nggak usah takut untuk keluar dari toxic relationship, daripada kamu seumur hidup seperti itu gitu. Jangan sampai terjebak sama
hal yang nggak seharusnya kamu terjebak gitu. Kalau menurut aku sih. Benar. Aku juga mau kasih tahu juga, benar kata Grita, untuk sekarang ini kan sekarang semua semakin transparan ya media, dan banyak banget sekarang yang bisa support kamu. Bahkan Super Youth juga punya sahabat 24 yang bisa support kamu juga. Jadi buat teman-teman Super Youth mungkin yang sedang mengalami toksik dalam hubungan, entah itu pertemanan atau percintaan, yuk berani speak up kalau memang sudah di batas toleransi kamu. Kadang ngerasa kita bahwa dia tuh udah yang terbaik gitu. Setelah kita putus, mana ada sih yang mau sama kita, mana ada sih yang bakal sayang sama kita seperti dia sayang sama kita, intinya gitu. Itu dibuang jauh-jauh aja, karena udah pasti Tuhan mempersiapkan yang lebih baik dari itu. Betul. Super Youth, semua orang pasti pernah mengalami berbagai masalah atau merasa terpuruk dalam menjalani setiap harinya. Dan kalau misalnya kamu yang sedang menonton acara ini mengalami toxic relationship yang membuat kamu kecewa hingga sakit hati, atau untuk kamu yang merasa insecure, tidak percaya diri, dan kamu yang merasa belum menemukan potensi diri, kamu yang mengalami berbagai masalah atau konflik dengan keluarga, dan kamu yang merasa terluka hingga putus asa dengan masalah yang kamu hadapi, jika kamu rindu secara khusus mau kita doakan dan rindu mengalami kasih Tuhan dan menjadi generasi pemenang di dalam menghadapi berbagai masalah, inilah saatnya kamu bisa hubungi layanan doa Sahabat 24, karena kami percaya melalui kuasa doa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. So, yuk langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Grita. Hai Kak, namaku Justin. Aku punya temen yang selalu ngerasa semua orang tuh menjauhi dia karena keadaannya yang lusuh dan ekonominya biasa aja. Kira-kira apa yang harus dia lakukan ya Kak? Udah sabar aja, kerja keras aja, buktiin kalau lu tuh lebih baik dari mereka nantinya. Kan kita roda berputar ya. Jadi jangan sampai kita tuh karena status ekonominya, karena fisiknya ataupun penampilannya kita tuh jadi jauhin gitu. Menurut aku sih nggak baik ya, karena itu tuh suatu saat kita nggak pernah tahu kita bisa bekerja sama dengan siapa. Betul. Mungkin jangan pilih teman cuma karena tampilannya. Iya. Kalau misalnya lusuh atau ekonominya kurang, jangan dijauhi. Iya, lebih ke positif atau enggaknya sih orang itu. Lebih ke karakternya ya, cocok atau enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Halo Kak, saya Yohana. Jadi saya punya teman, dia pernah mengalami pelecehan seksual dan sekarang dia merasa minder banget. Dan apa yang harus dilakukan sekarang ya Kak? Terima kasih. Ini sebenarnya banyak banget narasumber aku yang tentang pelecehan seksual ya. Jadi aku sudah belajar banyak tentang ini dan aku percaya bahwa itu nggak mudah. Dan kalau kalian adalah korban dari pelecehan seksual, dan please speak up gitu, entah cerita sama teman, sama sahabat, orang yang kalian percaya, psikolog misalkan, dan itu adalah hal yang wajar. Nah, kalau misalkan kalian ada takut untuk kayak wah tes gue ke ini nih, atau mungkin kalian gak ada waktu untuk ke psikolog, aku punya aplikasi namanya Female in Action. Kalian bisa download itu di handphone kalian. Itu ada konsultasi psikolog gratis. Kalian bisa ke sana, cerita apapun, identitas kalian juga bakal terjamin aman, hanya via chat aja gitu. Buat kamu yang punya pengalaman atau masalah seperti teman-teman Super Youth tadi, dan buat kamu yang sedang merasa down, buat kamu yang merasa tidak punya teman atau tidak memiliki sahabat yang selalu ada buat kamu, ini waktu yang tepat untuk kamu menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Karena Sahabat 24 mau secara khusus berdoa buat kamu. So, jangan sungkan untuk hubungi nomor di bawah ini, karena kami percaya kuasa doa besar kuasanya. Nanti aku akan ngobrol tentang bagaimana Grita membangun YouTube channelnya dan titik terendah di dalam hidupnya. Tapi sebelumnya aku mau ajakin kamu untuk menyaksikan cerita Super Youth berikut ini. Terpuruk banget itu ya
karena terima hujatan, terus dapat komentar kritikan yang kurang bagus dari juri juga. Hujatan yang paling parah sebenarnya banyak, cuman yang aku ingat itu kayak nggak bilang enak ya nonton Femila, enak dilihat lagi, tapi kalau volume TV-nya 0, nggak kedengeran suara nyanyinya, tapi ngeliat mukanya doang gitu. Terus ada yang bilang modal good looking aja, yalah di Indonesia good looking aman sampai seumur hidup gitu. Aku cuma mau bilang itu sakit banget dan itu merusak mental seseorang dengan perkataan yang menurut kalian itu biasa, atau kalian udah biasa mengungkapkan kalimat-kalimat yang begitu. Bagi orang lain itu nggak sebiasa itu loh, itu sakit banget. Kalian nggak sadar secara tidak langsung kalian itu membunuh perlahan-lahan gitu loh. Itu kenapa aku nggak bisa semulus teman-teman yang lain jalannya gitu. Apa emang harus kayak begini, atau emang Tuhan mengizinkan aku untuk dihujat orang lain gitu, karena emang nggak mudah terima hujatan-hujatan gitu kan. Aku kan bukan tipe yang suka curhat, aku biasanya pendem sendiri. Tapi kan aku udah nggak tahan lagi, aku cerita sama Bapak, terus di situ Bapak bener-bener semangatin aku, terus akhirnya ngajak aku doa, ya gitu deh. Lebih tenang aja bawaannya, dan aku makasih banget sama Bapak karena di situ aku benar-benar kayak udah lupa doa, udah lupa kebaktian karena terlalu sama energi-energi negatif yang aku terima, dan udah sempet kayak mengutuk diri sendiri gitu. Tapi Bapak ingatkan aku buat netizen, nggak ada untungnya juga di kamu kalau kamu caci maki orang, karena kamu juga bakal menyerap energi negatif, bukan yang positif yang kamu dapat. Jika kamu rindu secara khusus mau kita doakan dan rindu mengalami kasih Tuhan dan menjadi generasi pemenang di dalam menghadapi berbagai masalah, inilah saatnya. Kamu bisa hubungi layanan doa Sahabat 24 karena kami percaya melalui kuasa doa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. So, yuk langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Awal mulanya akhirnya nge-YouTube dan punya tim sendiri itu gimana? Oke, kalau YouTube sih udah lama, dari zaman dulu kenal sendiri juga kita YouTubean bareng gitu kan, itu masih sendiri juga kan. Zaman-zaman mungkin artis belum di YouTube gitu. Kita buat konten konsisten. Sebenarnya di Terbuka Praktek itu sudah ada namanya sudah ada dari beberapa bulan lalu, karena waktu itu aku ada kreatif freelance, terus dia nyaranin untuk buat podcast Grita Buka Praktek. Tapi memang bedanya kita dari awal bahwa kita nggak tergantung pada narasumber artis gitu. Tapi kita narasumber yang dari kalangan netizen. Ya, mereka datang untuk curhat mungkin tentang percintaannya, tentang apanya gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Cuman makin lama yang curhat makin berat ya. Case-nya case-nya makin berat gitu. Aku yang nggak punya background apa-apa jadi belajar banyak juga gitu, dan mungkin banyak kekurangan, sampai sekarang masih banyak kekurangan, tapi di setiap narasumber aku belajar, selalu belajar. Oke, anyway kan ini Grita Buka Praktek ternyata udah ada 219 episode. Oh ya? Iya. Nah, boleh nggak sih ceritain satu aja bintang tamu yang mungkin ceritanya tuh paling berkesan yang sampai Grita nggak bisa lupa dan menyentuh banget? Kalau satu aku nggak bisa karena banyak sekali yang menyentuh ya. Ada Ayu. Kalaupun bisa aku ganti nyawaku, aku ganti buat nyelamatin kamu. Ada juga Dinda yang umur hidup harus pakai selang. Akhirnya di 2018 itu tegak kalau kena autoimun lupus. Ada juga Margo yang di umur 20 tahun dia udah diabetes tahap 1. Dan di situ aku dengar papaku udah doa, tapi suaranya udah jauh. Tuhan, jangan sekarang. Banyak sih kayak pelecehan seksual yang akhirnya mereka bisa bangkit dari itu semua gitu. Apa yang Tuhan kasih ke kita gitu, cobaan-cobaan itu adalah karena kita itu dipilih Tuhan, karena kita kuat untuk menjalani itu gitu.
ini sebenarnya bukan mereka yang belajar ke aku, tapi aku yang benar-benar belajar ke mereka bagaimana di tengah segala kekurangan mereka, segala cobaan mereka tetap bertahan hidup. Itu aku banyak banget belajar dari narasumber-narasumber aku. Jika kamu rindu secara khusus mau kita doakan dan rindu mengalami kasih Tuhan dan menjadi generasi pemenang di dalam menghadapi berbagai masalah, inilah saatnya. Kamu bisa hubungi layanan doa Sahabat 24 karena kami percaya melalui kuasa doa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. So, yuk langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Saya, Grita Agatha, juga seorang manusia. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf Oke Grita, kan setiap orang itu pasti pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Kalau Grita sendiri, boleh nggak diceritain pernah nggak ngalami titik terendah? Pasti setiap orang pernah ngalamin titik terendah ya. Waktu itu aku ada masalah di YouTube gitu kan, yang soal masker itu. Terus kemudian semua orang ngehujat aku. Saya, Grita Agatha, juga seorang manusia. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf. Aku tuh memilih untuk diam sendiri. Terus aku introspeksi, aku salah, aku tahu aku salah, aku harus belajar apa nih ke depannya. Tapi Grita cerita nggak ke siapa? Misalnya kan sedih banget, pasti kan ada hit lah ya, sedih, kecewa. Tetap cerita atau tetap keep it private? Ya udah diri sendiri yang tahu. Pas udah kelar baru cerita. Iya. Aku lebih suka nangis-nangisan sama Tuhan sih. Jadi lebih suka doa, terus dengerin Tuhan maunya apa. Kan kita kalau dekat sama Tuhan pasti kita tahu ya Tuhan maunya apa untuk kita. Jadi aku lebih ke situ sih, lebih ke Tuhan. Terus apa yang dirasakan setelah akhirnya waktu yang kan kerengek yang berarti down banget, yang akhirnya ngobrol sama Tuhan kan? Apa yang Grita rasakan setelah itu? Lebih damai? Kalau misalkan lagi down terus kita ke Tuhan, yang aku minta adalah bahwa Tuhan apapun yang terjadi ke depan itu kehendak Tuhan. Itu kenapa kita harus berdoa setiap pagi. Karena biar apapun yang terjadi di hari itu, kita percaya itu dari Tuhan gitu. Mau baik, mau jelek, kita percaya dari Tuhan dan sudah direncanakan Tuhan, gitu sih. Dari 25 tahun kan berarti Grita ini hidup. Pernah nggak ada satu momen di mana Grita ngerasa, gila ini pertolongan Tuhan bener-bener terjadi banget? Banyak banget sih kalau itu kayak aku tuh dapat masalah, terus aku ngerasa, oh ini kan dari Tuhan gitu. Jadi aku ngerasa pasti ada baiknya di depan gitu, entah itu setahun, 2 tahun, entah itu cepet, itu pasti ada gitu. Oh ternyata dulu gue kayak gini biar gue bisa ini ya gitu. Kalau misalkan benar-benar nyata pertolongan Tuhan, ini mungkin aku udah bahas sebelumnya di podcast orang juga. Aku pernah ada nyicil rumah waktu itu, terus udah gitu aku nggak punya uang untuk bayar. Nah nyicil rumahnya itu nggak murah, waktu itu kalau nggak salah 33 juta. Nah udah gitu, so kan kayak aduh gimana ya, bulan depan nggak ada ini nggak ada. Tapi aku tetap tenang karena aku percaya Tuhan tuh pasti udah siapin gitu. Nah tiba-tiba beberapa hari sebelum jatuh tempo itu, pokoknya dia ngubungin aku kayak endorse gitu. Terus kamu ini ya endorse ini harganya 36 juta waktu itu. Tapi banyak ya SOW-nya, nggak sekali post. Ntar ini lagi banyak banget tuh SOW-nya. Jadi 36 juta waktu itu. Terus gilanya lebih dari cukup nih, tapi kan harus dipotong sama dia kan. Terus dari itu dia bilang, aku potong 3 juta aja ya. Terus aku, 3 juta? Berarti kalau 36 kurang 33 itu adalah 36 kurang 3 itu 33 juta. Itu exactly persis sama apa yang aku butuhkan waktu itu. Jadi di situ aku yakin banget bahwa Tuhan itu ada dan aku yakin pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan itu selalu cukup buat kita. Bahkan kadang Tuhan kasih lebih. Ini aku sampai merinding. Iya sih, itu bener-bener terasa banget ya, bener-bener exactly 3. Iya. Nah aku mau nanya juga ke Grita nih, kira-kira gimana sih Grita itu membangun hubungan dengan Tuhan Yesus? Kalau pengalaman pribadi sama Tuhan, yang tadi aku bilang, makin besar kan karena dari kecilnya sudah ke gereja, sudah ini jadi sampai besar tuh udah ngerasa bahwa
ya ada momen-momen kayak tadi yang aku cerita bahwa oh ini emang pertolongan Tuhan, itu yang aku alamin sendiri gitu. Itu aku belajar juga gitu, dari keluarga, dari gereja juga. Nah terus bagaimana membangun dengan Tuhan gitu kan, berdoa sih, sering komunikasi sih sama Tuhan gitu. Dan aku ini percaya sama Tuhan gitu, semua terjadi karena Tuhan sih gitu. Yang tadi aku bilang, walaupun aku masalah, walaupun aku dapat rezeki apa, itu semua pasti dari Tuhan dan ada maksudnya di belakangnya. Grita, ada nggak nih pesan-pesan kamu untuk para anak muda, untuk para teman-teman Super Youth di rumah, supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan, supaya mereka juga bisa membangun karirnya, dan supaya mereka bisa jadi anak-anak muda yang berdampak bagi sekitar? Kalau aku pribadi, aku percaya bahwa semua di dunia ini ya karena Tuhan gitu. Jadi intinya percaya dan bangun komunikasi sama Tuhan, karena semakin kita dekat sama Tuhan, kita jadi tahu bahwa Tuhan tuh apa untuk hidup kita. Ada nggak satu ayat dari Grita yang mungkin jadi pegangan dalam Grita menjalani hidup ini meskipun ada masalah segala macam, tapi ayat ini tuh bener-bener nguatin Grita di semua problem yang Grita alami? Matius 6:34. Kesusahan hari ini tuh hanya untuk hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Jadi yang tadi aku bilang bahwa setiap masalah pasti akan selesai. Jadi tetap keep going, tetap maju, jangan stuck, karena ya di depan itu masih banyak kesempatan, masih banyak celah. Percayalah, seperti kata Grita juga, akan selesai, akan ada solusinya. Mungkin nggak sekarang, tapi berserah sama Tuhan. Thank you Grita. Sama-sama. Super Youth, semua orang pasti pernah mengalami berbagai masalah atau merasa terpuruk dalam menjalani setiap harinya. Dan kalau misalnya kamu yang sedang menonton acara ini mengalami toxic relationship yang membuat kamu kecewa hingga sakit hati, atau untuk kamu yang merasa insecure, tidak percaya diri, dan kamu yang merasa belum menemukan potensi diri, kamu yang mengalami berbagai masalah atau konflik dengan keluarga, dan kamu yang merasa terluka hingga putus asa dengan masalah yang kamu hadapi, percayalah, aku belajar banyak dari Grita Agatha bahwa ia bisa bangkit karena membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Apapun yang sedang kamu alami, percayalah bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong kamu dengan berbagai cara yang mungkin tidak pernah terfikirkan, mulai dari orang-orang terdekat yang melakukan hal yang tidak terduga. Seperti firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Firman Tuhan ini tegas mengatakan bahwa janganlah takut dalam menghadapi berbagai masalah yang sedang kamu hadapi. Janganlah takut untuk lepas dari toxic relationship atau hubungan yang merusak diri kamu. Janganlah takut untuk lepas dari keterikatan atau pikiran negatif yang akan merusak diri kamu. Karena hal tersebut bukan berasal dari Tuhan, melainkan kamu adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang berharga dan dikasihi. Jadi apapun yang sedang kamu alami dalam kondisi baik ataupun buruk, inilah saatnya. Datang sama-sama kepada Tuhan Yesus. Mari berdoa dan meminta Tuhan Yesus untuk menolong dan menuntun setiap langkahmu. Tuhan yang akan menolong kita, yang akan memegang kendali atas apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melewati berbagai masalah dan menjadi generasi pemenang, dan segala perkara atau masalah yang kamu hadapi akan selesai karena Tuhan bersama dengan kita. Jika kamu rindu secara khusus mau kita doakan dan rindu mengalami kasih Tuhan dan menjadi generasi pemenang di dalam menghadapi berbagai masalah, inilah saatnya. Kamu bisa hubungi layanan doa Sahabat 24 karena kami percaya melalui kuasa doa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. So, yuk langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini.
Nggak terasa ya, aku Cindy Gula dan tadi ditemani sahabat aku Grita Agatha. Dan aku mau ngingetin kamu semua untuk terus support dan juga dukung program Super Youth dengan cara subscribe YouTube channelnya Super Youth ID. Share juga konten kita ke teman, sahabat, ataupun orang tua kalian supaya program ini bisa menjadi dampak buat anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dan aku Cindy Gula pamit undur diri. God bless!